Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari dengan NIM 0533535409, Program Studi Sistem Informasi UPDJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 1 untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SIPA Universitas Terbuka mata kuliah pemrograman berbasis web. Secara garis besar, aplikasi ini saya rancang menggunakan pendekatan separation of concern atau pemisahan fungsi supaya kodenya lebih rapi dan terstruktur. Pertama, saya menggunakan HTML semantik sebagai kerangka utama halaman. Tujuannya supaya struktur data lebih jelas dan mudah dibaca oleh mesin pencari maupun teknologi pembantu. Untuk tampilannya, saya menggunakan CSS eksternal, jadi semua urusan gaya visual, tata letak, dan estetika terpusat di satu file khusus, sehingga tidak tercampur dengan logika aplikasi. Sedangkan untuk sisi interaksinya, saya mengandalkan JavaScript. Di sini JavaScript bertugas menangani manipulasi DOM dan menjalankan logika interaksi secara dinamis. Karena aplikasi ini tidak menggunakan backend, maka semua data yang ditampilkan bersumber dari data tiruan atau dummy data yang saya simpan secara terpusat di file data.js. Mulai dari halaman login pada index HTML, saya menggunakan elemen form untuk membungkus input email dan password. Untuk penataannya, saya menggunakan CSS class dan kontainer agar posisinya berada di tengah dan rapi. Untuk interaksinya, saya membuat fungsi handle login di JavaScript. Di sini saya tidak sekadar mengarahkan user ke halaman berikutnya, tetapi saya menggunakan event pattern default untuk mencegah halaman merefresh. Lalu fungsi ini akan mengambil nilai atau value yang diketik oleh user dan mencocokkannya dengan array data pengguna yang ada di file data.js. Jika email dan password cocok, nama user akan disimpan ke dalam session storage untuk digunakan nantinya, dan sistem akan mengarahkan user ke halaman dashboard. Namun, jika salah, saya menggunakan manipulasi DOM untuk memunculkan alert box bawaan browser yang menginformasikan bahwa data salah. Di halaman ini, saya juga menggunakan manipulasi CSS melalui JavaScript untuk membuat modal box pada fitur lupa password dan daftar saat tombol diklik. JavaScript akan mengubah style di display dari modal yang tadinya non atau tersembunyi menjadi block atau terlihat. Di sini saya akan coba untuk memasukkan email namun yang tidak terdaftar. Maka akan memunculkan alert box bawaan browser yang menginformasikan bahwa data yang saya masukkan salah. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk memasukkan email dengan menggunakan akun yang sudah ada di data.js. Maka otomatis langsung masuk ke dashboard aplikasi SIPA-nya. Selanjutnya adalah halaman dashboard. Secara struktur HTML, saya menggunakan tag nav untuk bagian menu navigasi utama agar semantik, dan tag UL serta LI untuk menampilkan menu laporan. Fitur interaktif utama di sini adalah fitur sapaan atau greeting yang dinamis. Pada script.js, saya membuat fungsi set greeting. Fungsi ini bekerja dengan cara mengambil waktu lokal komputer user saat ini menggunakan metode newDate. Kemudian, saya menggunakan logika pengkondisian if else. Jika jam menunjukkan antara 11 sampai dengan 15, teksnya akan menjadi selamat siang, dan seterusnya. Selain itu, fungsi ini juga memanggil nama user dari session storage yang kita simpan saat login tadi. Setelah teks sapaan terbentuk, JavaScript akan menyisipkan ke dalam elemen HTML yang memiliki ID greeting menggunakan inner text. Pada dashboard aplikasi SIPA, waktu login saya saat ini yaitu malam hari, dan saya menggunakan akun Rina Wulandari. Greetingnya selamat malam Rina Wulandari. Beralih ke halaman tracking pengiriman, halaman ini adalah contoh implementasi manipulasi DOM yang cukup kompleks. Di sini saya akan coba memasukkan untuk nomor DO atau billingnya. Saat user memasukkan nomor delivery order dan menekan tombol cari, fungsi search tracking akan berjalan. Fungsi ini akan mengambil nomor DO tersebut dan menjadikannya sebagai kunci atau key.
untuk mencari data dalam objek data tracking yang ada di data.js. Jika data ditemukan, JavaScript akan membaca rincian perjalanan paket yang berupa array, lalu menggunakan perulangan for each untuk merangkai tag HTML secara dinamis satu persatu menjadi sebuah daftar timeline. Setelah semua string HTML tersusun mencakup nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi, saya menggunakan properti inner HTML untuk menyuntikkan atau merender kode tersebut ke dalam div kosong yang sudah saya siapkan di tracking HTML. Jika nomor DO tidak ditemukan, sistem akan memunculkan teks error berwarna merah menggunakan DOM. Sini saya akan mencoba untuk mengisi nomor DM secara acak. Maka akan memunculkan notif nomor delivery order tidak ditemukan. Halaman terakhir adalah informasi stok. Pada halaman ini, tabel data tidak saya ketik manual atau hardcode di HTML. HTML saya hanya berisi struktur kepala tabel atau key head dan body tabel atau key body yang kosong. Saat halaman dimuat, saya memanggil fungsi render stock. Fungsi ini akan mengambil data dari array data bahan ajar pada data.js, memutar atau melooping data tersebut dan membuat baris serta kolom secara dinamis. Kode ini kemudian dimasukkan ke key body menggunakan manipulasi DOM. Selain itu, ada juga fitur form untuk menambahkan stok. Saat form diisi dan disubmit, fungsi handle add stock akan menangkap nilai inputan lalu memasukkannya ke dalam array dummy data bahan ajar menggunakan perintah push. Setelah masuk, saya mengunggah kembali fungsi render stock agar tabel langsung dipergarkan atau di-refresh dengan data yang baru secara seketika atau real time tanpa perlu loading halaman. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan stok secara manual. Ini asumsikan jumlah stoknya ada 10. Maka akan muncul notif stok bahan ajar berhasil ditambahkan. Dan akan langsung muncul atau merefresh pada informasi stok bahan ajar yang tersedia. Sebagai kesimpulan, dalam tugas praktik 1 ini, saya telah mengimplementasikan HTML untuk kerangka struktural yang semantik, CSS untuk antarmuka pengguna yang terstruktur, dan JavaScript DOM untuk memberikan validasi, manipulasi tampilan data, serta interaktivitas user tanpa bergantung pada sistem backend. Sekian penjelasan mengenai alur berpikir dan implementasi kode pada aplikasi Sirta yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.